Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pungki Prajodatmika, SIP MSI. Saya merupakan salah satu dosen perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bayuangga Probolinggo dengan NIDN 07 1803 8303. Video ini merupakan pernyataan diri saya selaku dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Sebagai dosen di program studi ilmu administrasi negara, saya memiliki fokus keilmuan pada mata kuliah pengantar ilmu politik dan sistem politik di Indonesia. Pokok pembahasan dalam video ini pada intinya adalah penjelasan meliputi DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment tentang mata kuliah saya yang fokus mata kuliah saya ini nantinya akan dijelaskan melalui beberapa variabel. Yang pertama terkait masalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang ketiga sistem pembelajaran tentang metode perkuliahan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima adalah metode mengajar, yang keenam cara berinteraksi dengan mahasiswa, kemudian yang ketujuh sistem penilaian, yang kedelapan yaitu saat ini serta video pengajaran untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Identitas mata kuliah pengantar ilmu politik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah mempelajari dan mendalami, memperluas dan memperlancar, melahirkan penggunaan pengantar ilmu politik sebagai dasar untuk analisa dalam ilmu administrasi dengan pokok bahasan mengenai tipologi rezim dan sistem politik atau pemerintahan, ideologi politik dan teori-teori negara, bangsa dan nasionalisme dalam ilmu politik, serta politik globalisasi akan saya kupas di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik ini. Partai politik sebagai sistem kepartean dan konstitusi dan sistem hukum serta sistem perwakilan dan lembaga eksekutif dan birokrasi militer dalam politik juga akan saya kupas tuntas di dalam mata kuliah pengantar ilmu politik, karena capaian besarnya di dalam mata kuliah ini adalah tentang power, kekuasaan, kewenangan atau authority, serta governance, pemerintahan, serta kita membahas tentang state atau negara, bagaimana negara mampu hadir dan menelurkan administratur di daerah-daerah. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, adapun CPMK yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami apa itu ilmu politik sebagai objek kajian ilmu pengetahuan dengan batasan-batasan metode serta cakupan-cakupan teori. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sejarah perkembangan ilmu politik dari era klasik maupun sampai hingga ke era kontemporer. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami institusi-institusi politik, baik itu negara, partai politik, serta institusi pemilu sebagai objek kajian ilmu politik. Materi pembelajaran atau materi perkuliahan dalam satu semester nanti, mahasiswa akan diajarkan melalui pertemuan pertama, yaitu membahas tentang kontrak belajar, memahami ilmu politik, definisi pendekatan politik, ruang lingkup, sampai kepada metodologi. Pertemuan kedua, saya akan fokus membahas tentang bagaimana memahami tipologi rezim dan sistem politik, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Pertemuan ketiga, saya akan membahas tentang ideologi politik, baik itu ideologi terbuka ataupun ideologi tertutup. Yang keempat, saya akan membahas tentang teori-teori negara, syarat berdirinya negara, kemudian apa
cita-cita berdirinya negara, terkait masalah social welfare state yang ada di Indonesia. Kemudian materi yang kelima, pertemuan yang kelima, saya akan membahas tentang bangsa dan nasionalisme dalam ilmu politik. Yang keenam, pertemuan keenam, politik globalisasi. Bagaimana mahasiswa mampu melakukan analisa politik di dalam era globalisasi saat ini. Pertemuan ketujuh, saya akan fokus kepada politik lokal dan subnasional, dengan harapan teman-teman mahasiswa nanti akan mampu menganalisa politik lokal yang ada di daerah. Pertemuan ke-8 sesuai dengan jadwal, yaitu ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang bagaimana sistem politik dan sistem sosial yang ada di Indonesia. Kemudian pertemuan ke-10 representasi dan sistem. Saya akan bahas fokus kepada bagaimana elit-elit elektoral baik melalui public policy yang dipilih untuk diputuskan sebagai bagian dari kepentingan masyarakat. Kemudian pertemuan ke-11 saya akan membahas fokus kepada partai politik dan sistem kepartaian, yaitu politik praktis ini berfungsi untuk merangsang teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif di dalam dunia organisasi, baik itu NGO, non-government organization, bahkan orsospol yang sudah ada. Pertemuan ke-12 saya akan membahas tentang konstitusi dan sistem hukum. Pertemuan ke-13 saya membahas tentang sistem perwakilan dan lembaga eksekutif, karena harus disinggung terkait masalah trias politika, bagaimana saya akan menerangkan ke teman-teman mahasiswa eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta tugas pokok dan fungsinya. Kemudian pertemuan ke-14 dan 15 saya membahas tentang birokrasi dan militer dalam politik. Pertemuan ke-16 saya mengakhiri dengan ujian akhir semester, sehingga dapat mengevaluasi mata kuliah yang saya ajarkan serta bahan ajar yang sudah saya berikan ke mahasiswa, bagaimana mahasiswa mampu menganalisa dan sampai kepada capaian pembelajaran. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan ke depannya adalah, yang pertama saya melakukan ceramah atau politisasi, sosialisasi mata kuliah, yaitu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada mahasiswa. Yang kedua, saya akan membuat sesi tanya jawab, diskusi, sehingga ada terjadi interaksi antara ilmu dengan interaksi partisipasi mahasiswa terhadap keilmuan tersebut. Yang ketiga, saya akan memberikan fokus group discussion atau FGD dengan studi kasus yang terbaru, sehingga tren politik saat ini itu mahasiswa mampu menganalisa bagaimana membaca politik ke depannya. Yang terakhir, saya akan memberikan review terkait jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi sebagai bahan evaluasi teman-teman mahasiswa untuk analisa yang lebih tajam. Adapun cara berinteraksi dengan mahasiswa, yang pertama di dalam kelas saya memberikan FGD itu dengan studi kasus yang terbaru terkait permasalahan bidang ekonomi, kemudian bidang publik, kemudian kebijakan pemerintah, serta sektor-sektor perangkat-perangkat politik. Yang kedua, saya melakukan tanya jawab sebelum mengakhiri perkuliahan, sehingga ada aspirasi atau analisa dari teman-teman mahasiswa yang bisa dikolaborasikan menjadi sebuah konsep atau teori baru di dalam perguruan tinggi. Kemudian di luar kelas, saya akan mencoba kepada mahasiswa untuk lebih terbuka lagi sharing tersebut, sharing keilmuan itu atau bahan ajar melalui via WhatsApp, baik secara japri ataupun by email atau melalui media-media sosial yang dipakai oleh teman-teman, sehingga hubungan interaksi dengan mahasiswa tidak hanya di dalam kelas, tapi kita melanjutkan melalui media sosial, bahkan diskusi panel yang dilakukan di luar jam pelajaran.
Kemudian email yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu email saya pribadi karya.praja.mandiri@gmail.com. Kemudian saya menyempatkan jam di luar kelas dengan kegiatan-kegiatan diskusi yang dilakukan baik di rumah atau di perpustakaan yang saya miliki. Sistem penilaian yang berlaku di institusi kami yaitu kehadiran itu mempunyai bobot 10%, kemudian tugas 20%. Untuk tugas itu ada dua macam jenis, yaitu yang pertama adalah review jurnal serta pembuatan makalah. Untuk review jurnal kami memiliki bobot yang pertama adalah ketepatan isi dengan tema, yaitu punya bobot 40%. Yang kedua adalah ketajaman analisis mahasiswa, itu mempunyai bobot 30%. Kemudian sistematika penulisan review jurnal itu memiliki bobot 30% juga. Sedangkan untuk penilaian makalah di kami ada sistem 4 sistem penilaian. Yang pertama adalah sistematika penyusunan yang memiliki bobot 25%. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan isi 25%. Kemudian tema 25%, serta yang keempat bobot materi 25%. Kemudian ada UTS yang memiliki bobot 30% serta UAS 40%. Demikian pernyataan yang saya lakukan ini, semoga mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat bagi mahasiswa, terutama paradigma-paradigma teori serta perkembangan ilmu politik ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman masih fokus di mata kuliah politik. Kali ini saya mau mencoba mereview materi yang minggu lalu kita membahas tentang sistem politik di Indonesia. Bagaimana sistem politik itu berjalan, baik melalui internal yang umpannya adalah dari masyarakat, bahwa masyarakat itu punya perwakilan yaitu di legislatif, sehingga teramunya aspirasi dan partisipasi masyarakat itu di meja legislatif, sehingga mengeluarkan atau outputnya menjadi sebuah aturan, baik itu perda ataupun undang-undang. Itu hasil review yang minggu yang lalu. Materi berikutnya adalah tentang demokrasi. Tetap teori demokrasi itu dari Yunani kuno, demos dan kratos, bahwa pemerintahan ditinjau dari aspirasi masyarakat. Konsep demokrasinya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Sehingga secara normatif demokrasi itu membahas tentang bagaimana penyelenggaraan secara administrasi yang dilakukan oleh negara. Sehingga membahas tentang konsep demokrasi secara normatif itu apa saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, yang diambil kebijakan-kebijakan itu untuk masyarakat, sehingga dari, oleh, dan masyarakat itu nyambung dengan sistem politik yang berjalan di materi kemarin yang menurut David Esten, bahwa masyarakat memberikan aspirasi kepada wakilnya melalui legislatif, sehingga legislatif mengeluarkan produknya. Karena tugas pokok dan fungsinya legislatif ada 3. Yang pertama adalah budgeting, anggaran. Yang kedua adalah legislasi atau aturan-aturan. Yang ketiga adalah controlling. Sehingga masyarakat memberikan masukan kepada legislatif, dan legislatif membuat produk aturan-aturan itu yang fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat secara normatifnya.
Secara empirik dibahas juga bahwa demokrasi dalam perwujudannya di politik praktis, bahwa politik tidak akan jauh dengan masalah politik praktis, yaitu partai politik, kepentingan politik itu apa, sehingga diramu oleh beberapa partai untuk mencapai kekuasaan tersebut, sehingga sistem politik di Indonesia itu harus dikuasai oleh beberapa partai. Konsep awalnya adalah politik, adalah memperoleh kekuasaan, sehingga partai-partai itu berkompetisi untuk merebut kekuasaan. Nah, mungkin begitu yang materi yang kita bahas soal bagaimana memahami demokrasi secara normatif dan empirik. Mungkin teman-teman bisa flashback di konsep atau proses pemilu yang kemarin, soal pemilu presiden. Menurut teman-teman, konsep demokrasi di dalam pemilu presiden tersebut apakah sudah cukup puas, ataukah, karena ada beberapa pengamat politik yang mengatakan bahwa demokrasi saat ini itu memiliki persentase yang sangat rendah dibandingkan dengan proses pemilu yang kemarin. Menurut teman-teman mungkin ada sanggahan atau tanggapan terkait masalah pemilu presiden? Ya, menurut saya itu Pak, pilpres kemarin itu agak tidak puas Pak. Karena itu kan termasuk apa ya? Yang mencalonkan itu putra dari Bapak Presiden sendiri. Nah, secara kan itu dinasti Pak ya, menurut saya itu kembali ke eranya Pak Soeharto itu jadi Pak. Jadi ada semacam kayak peluang menurut saya itu Pak. Kok tidak memberi kesempatan kepada yang lainnya. Oke. Nah, mungkin itu saya Pak. Siap, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kita kembali lagi pada konsep kekuasaan, itu bagaimana mendapatkan kekuasaan itu, kemudian mempertahankan kekuasaan itu, dan memperluas jaringan kekuasaan. Konsep kekuasaan itu sehingga dibawa di dalam materi pemilu yang seharusnya mungkin kenapa tidak Mas Fadli atau siapa yang jadi kok calon mahkotanya putranya sendiri. Yang pertama adalah analisanya adalah apakah putra mahkota itu mumpuni dalam memimpin negara? Pertanyaannya yang pertama ini, apakah mumpuni, mampu atau tidak? Ternyata dibuktikan melalui dia menjadi kepala daerah. Dan tren ketika dia menjadi kepala daerah itu punya tren kenaikan yang signifikan, baik dari ekonomi, sosial budaya, bahkan destinasi atau ekonomi kreatifnya di Solo. Nah, mumpuni atau tidak? Sehingga siapapun dalam pesta demokrasi itu punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan konstitusi untuk menjadi kandidat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan konsep kekuasaan bahwa dari era kerajaan juga putra mahkota adalah yang digadang-gadang untuk meneruskan konsep politik dan konstelasi politik. Kemudian yang ketiga adalah secara politik melihatnya bahwa keran demokrasi itu sudah dibuka kepada masyarakat, bahkan ke politik praktis, bahkan ke partai-partai. Tetapi dalam partai-partai yang koalisi kemarin itu tidak ada figur yang mumpuni seperti beliau. Sehingga mau tidak mau pilihannya adalah kepada masyarakat. Siapapun yang menjadi kandidat, entah itu putra mahkota atau putra daerah atau siapapun, pilihannya adalah finalnya adalah pilihan masyarakat. Kalau masyarakat tidak mau memilih, meskipun putra mahkota juga tidak mungkin terpilih. Apalagi kelemahan di era kerajaan dulu, mau tidak mau anak raja harus turun tahta jadi raja. Kalau sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, ini yang membedakan konsep demokrasi di era monarki kerajaan dengan era demokrasi saat ini. Ini ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Pak, Ya. terus bagaimana kayak
disangkut pautkan dengan pilkada yang akan datang. Oke. Nah, Bu Viva kayaknya punya putra atau enggak ya untuk dicalonkan ya? Karena antisipasi aja Pak. Antisipasi ya, antisipasi. Analisa sederhananya begini. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang apakah mampu untuk memimpin Jawa Timur atau bahkan memimpin negara. Contohnya sama seperti ini. Apakah putra mahkota para elit politik ini di tingkatan elektoral itu mempunyai putra yang begadang-gadang untuk dinobatkan? Kalau dia mampu, saya rasa tidak ada masalah, sah saja. Asalkan peran demokrasi itu sudah dibuka kepada partai-partai politik bahkan ke masyarakat umum. Karena konstelasi politik itu ditentukan dari politik praktis partainya, kendaraannya. Dan kalau dari kendaraan pengusung itu tidak ada kandidat yang lain, mau tidak mau, suka atau tidak suka, putra mahkota akan turun. Pertanyaan sederhananya adalah, finalnya adalah jawaban masyarakat, dipilih atau tidak ke depannya. Sehingga entah itu pemilu presiden, pilkada serentak yang akan datang itu semua dilimpahkan semua kepada masyarakat. Karena masyarakat sudah berhak memilih, tidak bisa disetting. Ya kalau dulu misalkan kawasan Tapal Kuda, kalau kiainya A, semua A. Ternyata informasi politik itu kan pesat sekali. Tapal Kuda yang dulunya mindsetnya identiknya dengan para tokoh ulama dan tokoh agama serta atau kiai, saat ini pemuda-pemuda itu sudah cukup inspiratif, dia punya pilihan-pilihan sendiri. Sehingga memilih wakil atau memilih pemimpin itu, masyarakat Kota Probolinggo khususnya Tapal Kuda itu sudah bisa memilah-milah siapa figur yang pas untuk menata Jawa Timur, cukup di areal yang rawan konflik, yaitu Tapal Kuda Probolinggo. Terima kasih banyak pertanyaannya dari teman-teman. Saya mengingatkan sekali lagi bahwa teman-teman itu adalah agent of change, agen perubahan. Sehingga teman-teman itu harus bermimpi besar, harus punya cita-cita besar untuk menata negara kita. Misalkan kita tidak terlalu muluk-muluk, minimal kita berkontribusi di desa atau berkontribusi di kota atau kabupaten kita masing-masing. Sehingga harapan kami para akademisi, teman-teman itu masih jadi agent of change, agen perubahan. Karena penentu masa depan negara kita ditentukan oleh kita saat ini melakukan. Kemudian saya review untuk materi minggu depan, kita mungkin membahas tentang struktur politik. Struktur politik itu terbagi menjadi dua bagian, suprastruktur sama infrastruktur. Ini buat teman-teman berimajinasi saja dan menyiapkan bahan materi juga. Suprastruktur itu adalah komponen pemerintahan pusat sampai pemerintah daerah. Itu kita bahas minggu depan. Kemudian infrastruktur itu adalah membahas tentang personality kita. Kemudian NGO, non-government organization, atau orsospor dan ormas. Itu kisi-kisi untuk materi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat buat teman-teman, dan tetap energi, tetap kritis karena menjadi agent of change. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.